Ini tugas siapa sebenarnya? Kalau mau jujur, Iya. ini kesalahan ada di parpol. Dari partai? Iya dong. Ah. Mereka yang penting cukup kuota. Siapapun boleh Walaupun calon. tak kader Enggak, tadinya. bahkan Iya. tidak kader pun bisa dapat nomor cantik. Kador Iya, masuk ya. Iya, jadi Oh. kardus. Bicaranya Iya, nggak iya. peduli kader, yang penting kardus. Kardus. Iya. Bahkan ada juga anggota dewan tidak pernah datang, cuma ngambil gaji tok. Karena tidak ngerti apa yang dikerjakan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini saya tidak mengundang narasumber di sebelah saya ini sebagai caleg saja, tetapi saya ingin tahu ini seperti apa sih kinerja anggota dewan itu. Dan pilihan saya hari ini jatuh ke Pak Budi Yako. Saya panggil Bang Budi bela ya. Iya. Budi Yako ini nama orang Jepang kayaknya, bukan? Yako ini ada nama Jepang ini. Separuh Jepang, separuh Jawa. Ada Yako, Yoko, Yako gitu Jepang, ya. Yako Indonesia. Iya. Jawa. Oke, saudara sekalian, jadi bagi masyarakat Kota Jambi, nama Budi Yako itu sudah tidak asing lagi. Beliau ini dulu jadi anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Gerindra dimulai tahun 2009 ya. Satu periode, lalu hijrah ke provinsi mulai 2014 sampai hari ini, dan insya Allah nih 2024 ini akan terpilih lagi, ini jadi periode keempat. Iya, Di DPRD provinsi, tetap Iya. dari Gerindra. Dapil kota, Ya, insya Allah 4 periode dengan nomor urut 4. nomor urut 4. Berarti sengaja nomor urut 4 ini atau berkala ya? Tidak Kebetulan, sengaja. kebetulan. Sebenarnya banyak masyarakat yang menanyakan, Pak Budi, nomor urut berapa? Iya. Kena incumbent sudah 3 periode, Iya. idealnya tidak nomor 1, nomor 2. Ah, Tapi hari ini dikasih nomor 4. Kenapa bisa dapat nomor 4? Iya. Saya bilang tanyakan sama ketua partai saya. Oh, Apa alasan beliau? iya, iya. Tapi ini saya mengambil hikmah. Ini Ah. mungkin kode alam. Kode ya kan? alam untuk 4 periode. Makanya saya begitu dikasih nomor 4, saya Ah. bilang sama Pak Ketua saya, Iya, iya, Pak, iya. saya berterima kasih. Iya, iya, iya. Mungkin ini pertanda saya mau iya. jadi keempat kali. Iya, iya, Kita iya. dikasih nomor urut 4. Ah, Dia juga kaget. Nah, Ah. itulah. Mudah-mudahan ini memang kiranya nanti pada saat Jalannya seperti itu ya. Februari, Hmm. pada saat 14 Februari Hmm. benar-benar sebagaimana yang kita harapkan, yaitu nomor 4 periode. Iya, luar biasa. Oke, Bang Budi, Anda kan tadinya kita tahu tuh sebagai pengusaha ya di bidang properti. Ya mohon maaf, bukan, saya juga tidak tahu penghasilan dewan seperti apa, tapi punya usaha seperti itu juga tidak gampang gitu loh. Saya ingin kulik dulu ini, kenapa Anda sampai tiba-tiba waktu itu, walaupun ini sudah lama ya, Turun ke politik. 2009, ya. terjun ke dunia politik. Ya, apa yang memanggil Anda saat itu? Kegelisahan apa yang terjadi di batinnya itu? Atau coba-coba iseng-iseng? Kita nanti sampai ke situ nih, fenomena yang sekarang terjadi. Saat itu seperti apa gambarannya? Jadi memang sebenarnya pada saat mengenal dunia politik itu tahun 2004. Saya sudah diminta oleh salah satu parpol Oke. untuk bergabung. Boleh ke maju mereka. sedikit ke arah suara. Untuk bergabung ke salah satu parpol tahun 2004. Hmm. Jadi karena pada saat 2004 itu masa sedang sibuk-sibuknya saya kerja trading waktu itu. Trading di bidang kayu. Kirim ke Jakarta. Karena kesibukan saya belum sempat, sehingga barulah 2009 saya memulai ke dunia politik. Masuk partai. Jadi orang tanya, Bud, apa alasan kau masuk ke dunia politik? Yang mohon maaf, dia bilang, biasanya orang keturunannya kan malas, tidak mau. Iya. Saya bilang, setelah saya gelutin dunia usaha, saya melihat ada benang merah Sesuatu. sedikit, sehingga bagaimana supaya saya bisa berbuat lebih banyak terhadap masyarakat. Iya. Yaitu mungkin kalau di eksekutif sudah kadaluarsa. Iya. Mau jadi PNS Udah sudah tidak mungkin kelewatan. lagi, Iya. sudah kadaluarsa saya bilang. Umur waktu itu 40-an ya? Pada saat itu saya 34. 39 saya lahir tahun 70. Nah,
jalur mana yang bisa kita bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Ternyata di jalur politik tadi, yaitu pencalonan sebagai anggota legislatif, karena tidak ada batasan usia minimal, usia maksimal, minimal 18 tahun sudah bisa, 21 tahun sudah bisa, minimal SMA. Nah, setelah saya lihat saya memenuhi syarat tersebut, minimal SMA, saya alhamdulillah satu, usia juga saya di usia 34 kemarin, 39 saya mencalonkan diri. Nah, saya mencoba. Alhamdulillah saya mendapat suara dan respon di masyarakat Dapil Jambi Selatan waktu itu. Saya suara pribadi cukup banyak, di angka 3.000 lebih. 3.000 lebih. Nah, saya orang baru istilahnya. Dengan modal tersebut. Baru mulai terjun. Ya, dan sebelumnya jadi ketua RT pun belum pernah. Belum pernah. Nah, mungkin belum banyak aktivitas sosial lah ya. Ya, kebetulan mungkin pada saat 2000 itu saya kerja di bidang trading, bidang perkayuan, sehingga saya kan banyak ketemu dan bertemu dengan masyarakat. Pasti ada yang menentang Pak Budi waktu itu, Bang Budi waktu itu di lingkup keluarga. Istri gimana waktu orang itu? katanya, ini ngapain dia bilang, ya kan? Dan teman-teman juga bilang, udahlah, kesana ngomong sampai dia bilang kita ini orang keturunan biasanya dagang. Terus kan dagang aja lah. Ngapain kau bikin pusing di politik? Politik itu kejam, dia bilang. Tidak ada teman. Wah, itu bahasa umumnya kan seperti itu. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Jadi saya bilang, udah saya akan coba. Yang penting saya punya prinsip, ya, bahwa politik itu tidak sekejam yang seperti dibayangkan orang. Contoh, dalam hari ini kita mau mendapatkan suara. Saya dapil kota dengan mata pilih kurang lebih 450.000, 1.684 ketua RT kurang lebih. Saya berprinsip saya tidak mungkin bisa menjelajah ke semua ke 11 kecamatan, dan 11 kecamatan ke 1.600 sekian RT itu. Dan saya melihat juga hari ini ada beberapa caleg yang saya temukan di lapangan dari penyampaian masyarakat, Pak, ini udah caleg A berani bayar sekian, B bayar sekian, Bapak berani bayar. Saya bilang saya nggak punya uang. Oke, sebelum kita bahas ke sana ini, kita masih cerita tentang Bang Budi dulu. Kota satu periode, lalu 2009 ke provinsi. Dapat berapa suara waktu itu? Saya di suara perorangan saya di 8.400 lebih. Wah, itu udah lebih dari cukup suara pribadi kan? Kenapa tidak puas waktu itu di kota? Gini, karena saya dapil kota Jambi Selatan, di kota itu memang wilayahnya kan terbatas. Dan pada saat saya di kota Jambi itu APBD kami di 2009-2014 sangat minus. Jadi ibarat perusahaan pada saat itu banyak utang, bangkrut. Pada zaman itu belanja pegawai lebih tinggi daripada belanja pembangunan. 72%. Berarti banyak aspirasi masyarakat yang tidak bisa terakomodir. Jadi waktu itu saya sering turun ke masyarakat. Manakala aspirasi masyarakat tidak bisa kita akomodir, saya sedih, Pak. Dibilang nanti, Dewan ini tidak bisa kerja. Cita-cita awal tadi tidak tercapai. Sementara saya terjun ke politik. Niat saya untuk berbuat membantu masyarakat. Kalau enggak ngapain, enak jadi pengusaha kan gitu. Ini contoh kecil. Waktu saya pertama duduk, saya kaget, kami di Kemendagri, kota Jambi ini bangkrut, Pak, kalau perusahaan banyak utang, belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Ini ada apa dengan kota Jambi? Loh, kita kan nggak tahu nih. Nah, jadi usulan contoh, lampu jalan aja, apa yang disampaikan warga, kita nggak bisa, uang nggak ada, mau beli itu nggak ada. Waduh, saya bilang APBD pada masyarakat taunya dewannya kita dewan, nggak bisa kerja. Sementara kondisi keuangan, ujung-ujungan usulan itu kan ke anggaran. Wah, anggaran nggak ada. Mandek lah. Wah, dia bilang kamu nih tidak bisa kerja. Ya, saya bilang wah ini gawat ini. Melihat kondisi APBD Kota Jambi yang tidak sehat. Sementara di masyarakat tidak mengerti mereka itu. Nah, ini wah berat saya bilang. Jadi bagaimana cara supaya saya bisa berbuat untuk masyarakat Kota Jambi? Saya lihat APBD provinsi kan cukup besar. Dan provinsi kan yang punya wilayah kan sebenarnya kabupaten kota. Sehingga harapannya nanti dana dari provinsi bisa kita bantu untuk kabupaten kota.
Nah, makanya saya masuk ke provinsi. Iya. Dan alhamdulillah saya mendapat dukungan. Dan betah sampai 2 periode. Saya insya Allah betah di provinsi. Mudah-mudahan ke depan APBD-nya juga masih bisa untuk mengakomodir untuk 11 kabupaten kota tadi. Iya. Sehingga apalagi dapil kota. Nah, dengan undang-undang hari ini, kami setiap anggota dewan diberi hak untuk mengelola dana aspirasi ataupun pokok-pokok pikiran ya. Itu ingat, pokir itu bukan untuk uang pribadi, Pak. Ada masyarakat beranggapan, wah ini enak, kamu dapat angka sekian miliar. Itu bukan uang untuk dimasuk kantong. Iya. Jadi contoh tahun 2024 kami dengan kondisi APBD Provinsi Jambi besok kena banyak juga biaya-biaya pemilu, kami dikasih angka 1 miliar. Saya bagi langsung plot di Kesra. Untuk apa? Ibadah. Bantuan masjid. Saya setiap tahun saya berikan bantuan tempat-tempat ibadah berkisar di angka 250 juta. Dengan kriteria tertentu ya? Ya, saya plot dulu di anggaran di bidang Kesra. Kalau gitu saya request nih, masjid saya sini ini perlu dibantuin ini. Nah, boleh. Di 2024 disiapkan proposalnya lah. Iya. Oke. Jadi di bidang Kesra, di bidang UMKM, saya juga plot 250 juta. Ini bantuan untuk membantu alatan ibu-ibu. Jadi penduduk kota Jambi ini cukup memprihatinkan, Pak. Bang, tingkat kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi, berkisar di angka 8%. Betul. Saya kaget nih waktu tahun 2022 kemarin, kami pembahasan anggaran. Saya di Komisi 4. Mitra kerja kami Dinas Sosial salah satunya. Saya tanya, Pak Kadis, apa program Bapak untuk tahun 2023? Apa permasalahan yang Bapak hadapin? Pak, ada satu di Dinas Sosial, tingkat kemiskinan ekstrim cukup tinggi, Pak. Saya tanya di kota Jambi berapa? Itu di angka 8%. Saya hitung, wah ini tinggi. Penasaran saya, Pak. Pulang itu saya sebelum ke kantor itu saya juga mampir ke Dinas Sosial Kota untuk sounding ini data. Bener tak? Cross check dulu. Apa disampaikan Dinas Sosial Provinsi kemarin pada saat rapat. Setelah saya cek di Dinas Kota sama. Ternyata Terus benar. apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bilang sama Dinas Sosial, Pak Kadis, ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh, Pak, dana untuk memberikan bantuan untuk ibu-ibu UMKM. Kalau gitu, dana aspirasi pokir saya 1 miliar saya titip ke Bapak. Berikan bantuan kepada ibu-ibu UMKM tadi. Nah, bentuk kube dan UM. Silakan. Nah, tahun ini saya dari anggaran 1 miliar itu kurang lebih bisa diberikan kepada 400 calon penerima. Sehingga saya pelaku UMKM di Jadi Kota Jambi silakan mereka menyerahkan data kemarin ke Dinas Sosial. Tugas saya menyiapkan dana. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini ke depan berharap juga pemerintah memikirkan 8% dari jumlah kurang lebih 670.000 penduduk Kota Jambi cukup banyak, Pak. Dan yang sedihnya saya itu kata-kata miskin ekstrim itu loh yang menjadi saya cukup prihatin. Yang penghasilannya 11.000 per hari. Waduh, saya juga kaget. Dengan jumlah keluarga sekian. Iya, tinggal dikalikan jumlah keluarga. Iya, boleh katakan tidak bisa makan lagi. Sangat tidak layak, Pak. Dengan kondisi hari ini beras saja sekilo sudah mau 16.000, Pak. Betul. Jadi saya bilang inilah tugas kita di DPR. Saya dapil kota, saya kan sering turun ke masyarakat. Makanya saya berpesan juga pada kesempatan ini, masyarakat, mari kita sama-sama introspeksi. Kita kan sering menuntut para caleg, para anggota dewan harus turun ke masyarakat. Tapi hari ini saya melihat, saya temukan kebetulan mau masuk tahun politik, saya turun ke masyarakat, bahkan saya temukan masyarakat yang, Pak, ini ada tim dari salah satu caleg berani bayar sekian, Bapak bagaimana? Itu pertanyaan mereka. Sudah transaksional seperti itu ya? Saya sedih, Pak. Sudah jual beli ya? Saya sangat-sangat sedih, saya bilang. Hari ini masyarakat minta caleg ataupun anggota dewan yang sudah terpilih turun ke masyarakat.
Tapi kalau dihadapkan masalah seperti ini, saya kasihan Pak. Saya kasihan bahwasanya kami yang tidak punya uang tidak akan mendapatkan suara. Kan begitu ujungnya. Kalau kami nggak punya uang, nggak bisa memberikan uang. Jadi apa gunanya kami yang datang silaturahmi ke masyarakat? Pada akhirnya kalian menentukan dengan angka-angka tadi, dengan rupiah tadi. Saya bilang, apalagi saya incumbent, saya tidak merasa saya sudah bekerja. Selama saya duduk, silakan masyarakat menilai. Makanya saya melalui program saya, ya bisa dilihat. Boleh ditanyakan kepada saya atau mitra kerja saya di Komisi 4. Saya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, olahraga, kesra. Tadi itu mitra kerja kami dari 13 mitra kerja di Komisi 4. Silakan. Kalau DPR ini saya hanya berpesan, masyarakat pilihlah yang secara langsung mereka mengenal dan terjun ke masyarakat dan pernah berbuat. Akan tetapi jangan kita itu tadi memilih karena tadi ada relawan atau tim mereka yang menjanjikan uang sehingga terjadi transaksional. Inilah yang terjadi. Bang Budi bicara itu. Nah, Bang Budi udah ada sabaran ini bicara masalah itu tadi. Iya. Sebenarnya siapa yang salah di sini? Terjadinya money politik ini dari kontestankah yang memulai duluan atau memang dari masyarakat? Jadi, atau kedua-duanya ini? Ini ibarat telur ayam. Mana yang dulu? Ya, susah juga ya. Jadi kalau saya cuma berpesan seperti tadi saya sampaikan. Iya. Terutama para ketua RT. Iya. Para ketua RT kan mendapat mandat dari warga dia. Dia dipilih juga oleh warga. Iya. Sehingga dia perpanjangan tangan warga. Nah, itu kesimpulannya. Apapun, suka tidak suka, baik urusan administrasi, mungkin termasuk urusan pemilu, legislatif maupun pemilu kada. Silakan sampaikan kepada warga. Kita harus memprioritaskan para kandidat yang datang langsung menemui kita. Yang pernah datang ke warga kita. Kata orang Jambi, jangan yang siluman-siluman. Jangan siluman tim relawan. Cuman tim hanya sukses. ada baliho berjejer di kampung. Orang entah di mana-mana. Modal cantik, modal ganteng gitu ya. Iya. Jadi itu garis besarnya siapa yang mau datang silaturahmi itu yang menjadi prioritas. Nanti kalau ada 1, 2, 3. Apalagi yang sudah pernah berbuat. 1, 2, 3 kandidat yang datang itu yang kita diskusikan. Siapa yang lebih layak. Kalau ada yang pakai tim sukses kita pinggirkan dulu. Kita memprioritaskan mereka yang mau datang mau mengenal kita. Itu garis besarnya. Kalau sudah seperti itu ya saya rasa mohon maaf akan berjalanlah demokrasi. Mudah-mudahan demokrasi setelah kita jalankan kandidat yang kita dukung terpilih minimal masih bisa ketemu. Kalau tidak kalau sudah dari awal dan jual beli tidak akan ketemu dan kita akan bersalah kepada warga kita. Kenapa? Setelah mereka duduk mereka tidak ingat lagi sama kita. Program dan aspirasi mereka mau sampaikan kemana? Belum lama ini saya didatangi oleh ibu-ibu. Mereka datang ke saya. Saya tidak tahu dapat info dari mana. Mereka curhat ke saya. Pak, kami mau minta bantuan program. Saya bilang, ibu dapat dan tahu saya dari mana? Ada wartawan, teman-teman wartawan yang nyuruh saya ke sini. Saya bilang, Bu, saya jujur saya akan memprioritaskan mereka yang kemarin mendukung saya. Setelah itu baru akan saya membantu secara umum. Oh, kok gitu Pak? Lah iya dong. Saya kan memegang amanah. Saya duduk di sini kan karena amanah. Karena masyarakat. Mereka yang memilih saya. Saya ini hanya jembatan. Tujuannya apa? Supaya saya memberi pelajaran kepada mereka. Saya tanya, sebelumnya Ibu memilih siapa? Ada Pak, kami ada pilih anggota dewan dia jadi. Nah, terus kenapa tidak temuin dia? Nah, kami tidak kenal dia Pak. Dulu kami milih karena tim dia yang milih. Itulah salah besar. Nah, ini ada pembahasan khususnya nanti ini Bang Budi. Silakan. Oke, Bang Budi tadi 2 periode sudah di DPR Provinsi. Kenapa 2024 ini tidak meloncat langsung ke DPR RI? Kan basisnya udah banyak, ini udah dikenal ini. Untuk ini berandai-andai saja lah cerita. Suaranya selalu tinggi, tiap pemilu sudah 3 kali ini. Tapi kalau keinginan jujur ada.
cuma mungkin waktunya yang biaya juga tidak kuat. Iya, waktunya. Jaringan. Jadi saya yakin pertama untuk mencari jaringan di 11 kabupaten itu tidak gampang-gampang ya. juga. Karena kalau DPR RI 11 kota kabupaten. 11 kabupaten kota Iya, sampai iya. Kerinci dan Ujung Jabu. Iya. Tidak hanya cukup di kota. Iya, itu untuk tenaga biaya. Kosnya juga harus kita akuin, mobile sana sini kan biaya. Bentuk jaringan juga cukup besar. Iya. Nah, sementara ini cukup di provinsi. Dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ke depan dukungan masyarakat terus meningkat, tidak untuk kemungkinan. Bang Budi ini tingkat popularitasnya saya lihat baik di media maupun dari pembicara di masyarakat ini cukup tinggi ya. Karena memang selama ini bahkan menjadi anggota dewan itu cukup vokal. Terakhir ini memang luar biasa vokalnya masalah videotron. Banyak proyek-proyek yang dikerjakan yang tidak melalui mekanisme kurang penganggaran, prioritas, saya bilang, pemborosan anggaran. Ya, tidak urgent ya, tidak sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat. Kenapa Bang Budi dengan popularitas seperti ini tidak mencoba-coba gitu kan? Seperti dari awal tadi 2024 kan ada Pilwako tuh. Kalau bicara eksekutif dan legislatif, secara jujur, saya lebih cenderung enak ke eksekutif. Kenapa? Yang punya uang tuh eksekutif. Oh, gitu. Nah, jadi contoh nih di provinsi hari ini, sering masyarakat menyampaikan aspirasi. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kami hanya dibatasi oleh gubernur di angka 1,5 miliar. Iya kan? Pemprov menyampaikan cuma 1,5 miliar. Saya kadang-kadang sedih. Sementara di undang-undang tidak menyebutkan angka. Batasan angka tuh nggak ada. Yang penting aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Ini yang salah. Saya tidak ngerti. Ada sebut batasan angka tuh sampai hari ini saya belum ketemu dasarnya apa. Nah, kami harus merengek minta kepada eksekutif. Padahal untuk kepentingan masyarakat Jambi, APBD Provinsi Jambi kurang lebih 5 triliun. Itu idealnya harus bermanfaat dan bermanfaat langsung untuk masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Saya tentu karena dapil kota saya memprioritaskan masyarakat Kota Jambi yang 670.000 tadi. Idealnya kami yang di kota ini dengan jumlah penduduk yang lebih besar mendapat prioritas plafon yang lebih besar. Kan gitu. Contoh masalah penanganan banjir. Sampai hari ini saya sebenarnya kan malu. Pak, gimana belum ada perubahan? Kita menyampaikan ke dinas terkait PUPR, balai, tapi hari ini belum ada. Belum kelihatan. Lagi-lagi saya bilang masalah kemiskinan ekstrim tadi dengan jumlah 80.000. Kemarin pada saat proposal yang plafon anggaran saya di dinas sosial sekitar untuk 400. Alasannya apa? Justru bilang di dalam undang-undang untuk pokok-pokok pikiran itu tidak ada dibatasi angka 1 miliar, 1,5 miliar itu nggak ada. Pada intinya silakan menyampaikan asalkan sesuai aturan mekanisme. Menurut saya sudah sesuai aturan. Artinya kan anggaran yang tidak cukup gitu ya. Untuk menangani kemiskinan ekstrim tadi, masalah lingkungan segala macam kan itu pasti biasanya seperti itu gitu kan. Tetapi kan pemerintah provinsi juga membangun proyek-proyek besar. Nah, itulah kadang-kadang saya kritisin. Belum skala prioritas, termasuk di internal kami di sekretariat dewan. Ada bangun RTH sampai 35 miliar. Itu yang saya kritisin, Pak. Sehingga saya dibenci. Bahkan saya pernah mau dilaporkan ke Polda. Karena saya mengkritisi pemerintah provinsi. Ya wajar dong. Fungsi pengawasan. Tapi yang saya sedih, kenapa saya mau dilaporkan? Kan gitu. Nah, saya seperti yang Bapak tanya, Bapak sampaikan tadi. Saya manakala program yang tidak prioritas, saya punya beban untuk saya menyuarakan. Suka tidak suka silakan. Ada yang tidak suka silakan. Masyarakat. Ini amanah. Tapi kadang-kadang saya sedih, saya tidak mendapat dukungan, saya sendiri ya. Kan gitu, saya nggak tahu. Contoh, Videotron 3 miliar itu tidak layak, tidak wajar. 3,3. 3,3. Hari ini lihat sebulan sekali aja nyalanya itu. Sementara dan itu Bang Budi luar biasa gencar yang mengkritisi itu kemarin. Tapi tetap anjing menggonggong kafilah berlalu. Banyak lagi masalah pengadaan perabotan di sekretariat dewan. Banyak ya. Itu barang-barang masih bagus diganti dengan yang tidak bagus. Ada juga katanya yang tidak pernah dianggarkan di dewan. 0. Ada yang dikerjakan. Pernah ya? Banyak. Ada ya? Ada. Ya. Jadi hari yang sampai ratusan miliar katanya. Makanya saya bilang saya nggak tahu. Saya
dengan saya berjalan sendiri, Iya. ya kan, kadang-kadang saya merasa takut, Iya, saya iya. dibenci, ya kan, dimusuhin. Nah, Ya, kalau demi kebenaran kenapa Bang Budi takut? nah saya berharap, Kan ada rakyat di belakang. nah saya berharap inilah momennya. Silakan masyarakat nanti Iya, iya. menentukan. Hmm. Kembali lagi, Iya. kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya. Saya manakala mendapat amanah, Hmm. ya kan, dan yang selama ini sudah saya lakukan, Iya. saya akan berusaha konsisten. Ya, kalau Bang Budi tidak becus, tidak mungkin dipilih orang sampai 3 periode Ya. loh. Itu tidak mudah Ya. gitu ya. 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 Nah, kita ingin menyinggung ini karena Bang Budi sudah cukup lama berpengalaman 3 periode. Dan sebentar lagi nih hitungan hari ya, tinggal 2 bulan tidak nyampe ya, lagi nih 55 hari. pemilu akan segera dilaksanakan. Banyak calon-calon anggota legislatif provinsi, kota, kabupaten yang sekarang bertebaran, Ya, baliho baliho, segala ya. macam, kemudian di Tebar sosial pesona. media tebar pesona. Menurut Bang Budi ini, apakah sebaiknya mereka ini menjadi kader dulu, belajar dulu berpolitik, mengetahui nanti pekerjaan yang dihadapi, atau jadi caleg dulu belajarnya di dewan gitu. Sebelum itu dijawab, kita minta penonton kita untuk subscribe dulu ini, terutama yang mengenal Bang Budi ini. Gimana Bang Budi? Karena saya melihat dan mendengar keluhan-keluhan itu juga terjadi di gedung dewan itu sendiri. Ketika mulai ada pelantikan anggota dewan baru nih nanti, setiap kali seperti itu banyak yang tidak ngerti apa yang harus dikerjakan. Banyak. Ya kan? Kok bisa begitu gitu? Nah, Bang Budi seharusnya seperti apa nih mereka? Belajar dulu berpolitik, ya kan? Baru nanti ikut caleg atau bagaimana? Ini tugas siapa sebenarnya? Kalau mau jujur, ini kesalahan ada di parpol. Dari partai? Iya dong. Mereka yang penting cukup kuota. Siapapun boleh. Walaupun tidak kader tadinya. Bahkan tidak kader pun bisa dapat nomor cantik. Kador masuk ya. Iya, jadi kardus. Bicaranya nggak peduli kader, yang penting kardus. Iya, bisa dapat nomor 1, nomor 2. Jadi yang salah itu awal mulanya di partai. Semua partai itu bagus. ADRT-nya bagus. Oknum terutama ya mohon maaf. Oknum pengurus oknum pengurus yang memanfaatkan itu tadi. Yang penting kamu nyalonlah dulu. Cukuplah kuota. Mau dari mana, paham tidak paham, yang penting memenuhi syarat dulu minimal. Berarti dari awalnya di partai sudah transaksional. Dibilang transaksional, saya rasa tidak semuanya. Tidak semua, pasti ada partai-partai khusus. Cuman mereka itu tidak melaksanakan pendidikan politik dulu. Jadi kader dulu. Tadi kadang-kadang kasihan kader yang mereka sudah mengikutin. Kalau kami Hambalang, kaderan di Hambalang, 1 minggu tidur di tenda. Mengikuti pengkaderan sebelum pencalekan dan setelah pencalekan manakala yang nanti ada kalau kami. Nah, idealnya juga kami ini secara kepartaian sudah memenuhi persyaratan. Harusnya juga mendapat nomor urut cantik lah 1, 2 minimal. Tapi hari ini kan saya tidak mendapat nomor tersebut. Itu salah satu saya kurang kardus sekali. Ya, saya kurang kardus. Saya sebagai contoh Jadi saya bilang, nah inilah kadang-kadang cukup memprihatinkan. Reward and punishment itu tidak berjalan. Iya kan? Bahkan saya bilang, bahkan teman-teman di lain pun kami incumbent, coba dilihat. Banyak kok tiba-tiba ada calon-calon yang baru. Nah, yang kita miris, mereka nggak tahu apa tugas calon anggota dewan dan sering ketemu dah di dewan baru itu di kantor banyak, pada Pak. bengong. Bahkan hari ini, yang mereka tuh datang nggak ngerti apa-apa. Bahkan ada juga anggota dewan tidak pernah datang, cuma ngambil gaji tok. Karena nggak ngerti apa yang dikerjakan. Nah itu, sampai habis masa jabatan. Biasanya kan kalau sudah terpilih, dilantik kan ada semacam bintek, Pak. Bintek. Iya. Itu ada? Itu yang melaksanakan bintek itu dari kami sekretariat dewan. Kan lucu. Jadi saya bilang, pada saat partai merekrut caleg, saya melihat
Tidak ada. Tidak ada mereka melakukan satu persyaratan. Ini harus mengerti, harus ada bintek dulu lah. Kan? Nah, paling ada beberapa parpol lah dari antara sekian 24 yang penting calon dulu lah, ngeramekan dulu lah, tebar pesona dulu lah dengan baliho kalian. Sementara itu barangkali yang dimaksud masyarakat beli kucing dalam karung nanti. Coba nih, Bang Kudori uji petik nih. Dari sekian banyak caleg dari partai-partai, coba ditanyakan yang baru. Dek, Bapak, Ibu, tahu nggak tugas anggota dewan? Kan gitu. Coba ditanyakan. Nah, disitulah akan ketemu. Oh, ini hanya untuk ngeramekan. Nah, kesimpulannya akan didapat nanti. Begitu ya. Jadi sebaiknya sebelum mereka jadi caleg, jadi kader partai itu dulu. Pertama, idealnya seperti itu. Dulu. Ikutin pekaderan, belajar dulu politik itu apa. Nanti kalau jadi anggota dewan, tugas Anda tuh ini. Dan tidak seindah yang Anda bayangkan, ya gitu kan. Jadi, termasuk salary-nya, gajinya yang bakal didapat. Jadi gitu. tidak sedikit masyarakat yang bilang, Pak, enak jadi anggota dewan, dia bilang. Rapat duit. Semua duit, saya ketawa-tawa aja. Loh, dari mana? Kita ini masuk dalam kategori ASN itu, semua pangkat dan jabatan tuh standar gajinya ada. Sama ya. Ya, eselon 1, 2, 3, dan 4. Itu ada semua. Nggak ada rapat duit. Nggak ada rumus. Dari mana? Loh, katanya dewan enak, rapat dapat duit. Nggak ada, saya bilang. Inilah yang yang rumor-rumor di masyarakat yang sering kita temukan. Saya bilang nggak ada. Itu nggak benar. Barangkali mereka nyalek ini juga karena ya susahnya mencari pekerjaan. Mungkin begitu, Bang Budi. Coba-coba aja dulu. Kalau ada masyarakat tujuan mencalek cari pekerjaan, tanda kutip pekerjaan tersebut bahasanya. Bekerja dalam arti kata untuk mengabdi ke masyarakat, ya. Bekerja untuk mencari uang, saya rasa tidak tepat. Tidak tepat. Ya, jadi kalau walaupun ada tapi tidak seperti dibayangkan. Ya, jadi pekerjaan tanda kutip menurut saya. Kalau untuk bekerja, untuk berbuat ke masyarakat sih oke. Kenapa? Saya merasakan hari ini saya bisa mengusulkan program masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, karena hari ini posisi saya sebagai anggota dewan. Coba Bang Kudori menyampaikan banyak nih aspirasi masyarakat ke dinas A, ke dinas B, belum tentu terakomodir. Contoh nih, ini kejadian yang baru-baru terjadi. Itu para pedagang kuliner di Ancol, jagung bakar. Ini menarik nih. Mereka nelfon saya malam-malam. Saya tidak tahu dapat nomor telepon saya dari mana. Jadi setelah saya tanya dari mana, kami pedagang jagung bakar Ancol. Kenapa? Pengen silaturahmi ke Bapak. Masalah apa, saya tanya? Pengen curhat aja, Pak. Dapat nomor telepon saya dari mana, saya bilang. Ada pedagang bakso, si Joko. Dulu katanya Bapak pernah silaturahmi ke tempat dia. Di mana? Depan asrama, depan rumah sakit polisi. Nah, 2014 saya ingat. Berarti 2014 saya silaturahmi, nomor telepon saya masih aktif dan masih bisa dihubungin. Mereka datang ke saya. Malam-malam perwakilan para pedagang Ancol itu kurang lebih ada 150 pedagang jagung bakar dan lainnya. Mereka 7 orang perwakilan ke rumah saya menyampaikan aspirasi. Pak, kami ini sudah 2 generasi loh Pak jualan di sini. Dari mak saya. Saya sudah 40 tahun Pak, kata si ibu ini lagi jualan di situ. Tapi sepertinya kami ini kurang mendapat support dari pemerintah. Sementara ini kan kami tempat tujuan wisata juga Pak. Tempat kami kotor Pak. Tempat jualan kami kalau hujan kami pakai tenda biru itu ya. Malu Pak. Benar, tenda biru. Saya penasaran nih. Saya bilang, Bu, kesannya kumuh memang. Kumuh. Saya udah lama nggak ke situ. Udah besok saya ke sana. Jadi saya hari Sabtu atau hari apa saya ke sana pagi. Saya melihat kondisinya cukup memprihatinkan. Kumuh, basah, becek. Jadi mereka bilang, Pak, kami sudah capek Pak kesana sini bawa proposal. Nggak ketemu Pak, dia bilang. Mau ketemu pejabat itu susah. Iyalah, benar. Nah, saya bilang mudah-mudahan nanti kamu bisa saya pertemukan. Iya. Mitra kerja kami di Komisi 4 ada Dinas Pariwisata. Ya toh? Nah, iya Pak, kami mau Pak. Nah, mau tidak saya undang?
Tapi jangan semua, saya bilang. Kalau 150 kami tidak muat. Perwakilan aja. Oke, kami atur jadwal RDP dengan Dinas Pariwisata. Mereka kaget, Pak. Nggak kebayang bahwa mereka bisa ketemu. Nah, sama. Saya bisa mengundang. Pedagang jagung bakar bisa ketemu pejabat. Mereka pun nggak mikir bisa sampai ke ruang dewan yang wah, megah dia bilang. Mereka 20 orang perwakilan datang ke DPR, saya fasilitasi dengan Dinas Pariwisata. Nah, kesimpulannya saya bisa mengundang mereka, bisa mengajak Dinas Pariwisata duduk satu meja untuk berdiskusi, karena saya sebagai anggota dewan. Coba Bang Kudori, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya mau tidak mau harus kita akui, karena saya masih sebagai anggota DPR. Saya beranggapan begini, Pak. Jangan ada anggota dewan mau sok-sokan, Pak. Datang minta dilayanin, turun dari acara minta dijamu. Saya tidak mau, Pak. Kalau saya malu, Pak. Saya menganggap bahwa saya sebagai anggota dewan sebagai jembatan masyarakat. Saya duduk karena ada masyarakat. Makanya saya tidak pernah bangga, tidak pernah petentang-petenteng sebagai anggota dewan bahwasanya saya ini pejabat. Tidak. Saya harus malu. Saya bahkan bilang gini, saya tidak mau kalau saya setiap minggu kondangan, kamu Pak Budi duduk di bangku VIP. Wah, di depan. Gitu. Saya bilang, saya takut. Takut manakala 14 Februari saya tidak terpilih jadi anggota dewan lagi, saya tidak kamu layani seperti itu. Sedih saya. Saya tidak mau. Saya di mana saya mau duduk, nyantai, enjoy dengan warga biasa aja. Saya tidak mau seperti itu. Nah, intinya tadi, saya bisa mengundang OPD dengan masyarakat karena saya sebagai anggota dewan. Nah, mereka senang, Pak. Ibu-ibu pejagung bakar terkaget. Nah, alhasil saya bilang, udah Pak Kadis beserta kabit-kabitnya, tolong kamu bantu ibu-ibu pedagang ini. Saya sudah ke sana. Tempat jualan mereka kumuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mereka minta keramiknya dibagusin. Alhamdulillah sudah selesai dikerjakan. Sekarang ini udah bagus. Sudah selesai. Makanya mereka bingung, Pak. Wah, saya ke sana mereka terima kasih. Pak, mungkin di situ kebahagiaan yang luar biasa itu saya jadi ketika merasa bahagia. Manakala semua aspirasi masyarakat bisa terakomodir. Nah, makanya saya kadang-kadang sedih, Pak. Manakala ada aspirasi masyarakat yang jelas-jelas membutuhkan. Tapi dibatasi dengan plafon anggaran. Saya bilang, ini uang kan bukan untuk saya. Contoh nih, sekian ratus juta, ini kan dinikmati masyarakat, Pak. Nah, kiranya jangan terlalu kaku, sementara di undang-undang tidak menyebutkan. Pada prinsipnya saya akan menyampaikan ke dinas terkait sebagai leading sektornya. Nah, bukan saya mengerjakan, tidak. Contoh, masalah kesra tempat ibadah. Proposal Bapak sampaikan ke saya masukkan ke pokir saya sampaikan ke kesra. Nanti kesra berhubungan langsung ke pengurus masjid. Saya hanya mendengar. Seperti hari-hari ini saya melihat dapat WA, Pak, alhamdulillah pokir Bapak masjid ini dapat 50 juta, senang saya. Dapat WA lagi, Pak, saya punya musola dapat bantuan dari pokir Bapak 25 juta, senang saya. Berarti terrealisasi semua. Itulah yang saya kebahagiaannya itu di situ. Jadi lupalah masalah gajian sedikit, tunjangan. Oke, Bang Budi, ini makin asik nih. Isinya daging semua ini. Bang Budi, selama 2 periode menjadi anggota dewan di provinsi lah dulu. Seperti apa sih kalau boleh saya dapat gambaran hubungan antara dewan dengan pemerintah daerah, hubungan eksekutif dengan legislatif ini? Sejauh terutama ini, dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sampai hari ini saya masuk ke tahun ke-9 di pemerintah Provinsi Jambi. Saya beranggapan pemerintah provinsi itu adalah gubernur dalam hal ini eksekutif. Kami DPR legislatif. Kami satu, Pak. Undang-Undang 23 2014 itu jelas pemerintah provinsi adalah tadi bukan satu-satu. Enggak. Kami satu badan. Sakit sama. Senang juga harus senang kan gitu. Senang maksudnya apa? Oh iya, manakala semua aspirasi masyarakat terakomodir. Pembangunan berjalan. Kan gitu, Pak. Kalau sakit menurut saya, seperti saya bilang dapil kota, saya masih merasa ini mau musim hujan. Kemarin dapat telepon dari ibu-ibu Kembang Lestari, Pak, tempat kami banjir. Saya bilang saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kan balai. Cuma mereka nggak tahu. Pusat itu batas kami. Apalagi saya di Komisi 4. Saya tidak di Komisi 3. Tapi sebagai bentuk keprihatinan kepedulian saya tetap menyampaikan kepada teman-teman, kamu di Komisi 3 itu ada WA, ada video, banjir, bagaimana? Tolong sampaikan ke instansi, ke
ke dinas terkait. Iya, Nah, iya. mereka nggak tahu Pak, beranggapan kami 10 orang dapil kota semua OPD sebagai mitra kami. Enggak Pak. Iya, iya. Saya selalu dari dulu di Komisi 4. Kesehatan, pendidikan, olahraga, kesra tadi, Iya. sosial. Iya. Nah, Karena pendidikannya SKM itu ya, Oh. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oke. Jadi intinya itu deh Pak. Kalau di pemerintah provinsi sampai hari ini kami cukup bagus, harmonis, dan kami harus solid. Untuk Oke. apa? Kenapa? Kalau kami tidak kompak, tidak bisa solid, pembangunan tidak akan berjalan. Nah, pada intinya kita di pemerintah provinsi kan menjalankan RPJMN. Udah jelas kok apa itu Iya, tanggung iya, jawab iya. kami. Yang penting pembagian dana APBD yang kurang lebih 5 triliun tadi kami bisa memanage antara eksekutif, penyampaian KUAPPAS dengan teman-teman di Banggar, mereka membahas. Nah, kiranya tadi memang untuk skala prioritas Iya. sehingga tepat sasaran. Nah, makanya ada juga nih kadang-kadang saya walaupun nggak di Banggar, saya melihat ini kok kayaknya tidak skala prioritas. Kemana saya menyampaikan? Ke media Pak. Iya. Luapannya ke situ ya. Minimal saya menyampaikan. Saya punya beban manakala saya Iya, tidak bersuara Pak. Iya. Bahkan ada yang ngomong Pak Budi ini pencitraan, cari panggung, ya monggo lah saya bilang. Terserah ya. Iya kan? Ya, karena mempublikasikan ke media itu juga bagian dari tanggung jawab anggota dewan Itulah, kepada Pak. publik. Saya gitu. berharap Ini loh yang sudah saya kerjakan. Ini yang belum bisa. Iya. Ini yang saya kritisi kan begitu. Saya tuh berharap gini, teman-teman saya itu adalah masyarakat. Yang tempat saya bersuara, menyampaikan dan mendengar masyarakat. Iya. Ya, saya ini kebetulan kan di badan musyawarah, bukan di badan anggaran. Iya. Sehingga kadang-kadang saya juga melihat punya beban, walaupun saya bukan di badan anggaran. Iya. Karena saya melihat tadi beberapa program dan kegiatan yang tidak skala prioritas dan menggunakan anggaran cukup besar, di dalam diri saya ini seolah memberontak. Yang tidak skala prioritas contohnya apa tuh Bang Budi? Lah Videotron tadi saya bilang di rumah kami sendiri. Contoh, pengadaan mebler, meja-meja masih bagus, diganti dengan yang mohon maaf Miliaran. bisa teman-teman lihat. Saya merasa ini kok pemborosan anggaran, ngabisin Iya, duit iya, kata iya, orang iya, Jambi iya, itu, iya, ngamburin duit kata orang Jambi itu dia. Ini pasal Jambinya keluar nih. Itu jadi saya nggak bisa diam Pak. Iya. Bahkan saya pernah foto, cuma Iya. saya bilang ini bagaimana? Memang kritis Bang Budi ini. Nggak peduli Sementara ya. saya sampaikan nih Iya, tahun iya. 2024, kami di SMA Kota Jambi butuh RKB. Tapi kenapa dananya nggak disupport? Iya. Dibelanjakan yang kurang prioritas tadi. Bang Budi sudah 2 periode kan, sudah 9 tahun ini di provinsi. Seperti apa prinsip-prinsip keadilan dalam proses penganggaran ini untuk pembagian kue inilah ke setiap daerah? Biasanya begini nih Bang Budi, kalau gubernurnya nih mohon maaf ya, gubernur A asalnya dari A, dan itu pasti banyak fokusnya ke desa itu. Besok ganti gubernur, fokusnya ke daerah asalnya lagi. Begitu dah masih gitu. Sampai hari ini masih terjadi. Masih Pak. ya. Makanya saya kadang-kadang sedih ya. Iya. Saya sedihnya kenapa? Beberapa periode nih, mohon maaf. Iya. 3 periode yang saya ikutin ya. Iya. Kok gubernurnya penduduk kelahiran Kota Jambi kok nggak ada gitu loh. Iya. Mohon maaf, kita flashback nih. Iya. Dari zaman Pak HBA Sarlango. Jadi fokusnya ke sana gitu ya. Walaupun bagian tuh Jambi juga. Cuman ya daerah-daerah yang anu nih coba. Sementara jumlah penduduk mayoritas 670 jiwa di Kota Jambi, Pak. 11 kota kabupaten. Dan Kota Jambi ibu kota provinsi. Iya. Hari ini, contoh nih, Iya. jalan-jalan provinsi yang di Kota Jambi masih sempit-sempit, Pak. Iya. Tapi masyarakat nggak tahu. Iya. Yang disalahin kota. Iya. Padahal beberapa titik jalan provinsi Iya. di Kota Jambi menjadi tanggung jawab provinsi. Iya. Udah idealnya dilakukan pelebaran. Kalau mau sedih Bang Budi, saya sedih juga tuh. Jalan Padang Lamo dusun saya itu tidak pernah. Kalau untuk di kabupaten, setiap pemilu tuh jadi bahan jualan terus. Jalan provinsi. Iya, jalan provinsi. Pak. Saya ingat Pak, waktu saya di kota periode kemarin itu ada teman saya itu selalu memperjuangkan Popri. Iya. Tebon, Padang Lamo saya ingat. Iya. Dan saya begini Pak,
lagi-lagi ini proporsional, sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan. Saya bilang lagi Pak, saya lebih sedih Pak, saya bilang. Contoh nih, jalan yang tadi kita dari Simpang Pule itu Pak sampai Tugu, itu kan jalan provinsi. Jalan provinsi. Tapi masyarakat tidak tahu yang kota. Yang melebarkan pakai APBD kota kemarin Pak. Itu lebih sedih Pak. Idealnya provinsi. Nah, makanya saya suka protes sama teman-teman PU. Kamu Tugu Kris Seginjai itu jalan provinsi, tapi yang melebarkan kota. Padahal kantor kamu depan mata. Kan gitu Pak. Jadi saya kantor bilang, PU di situ ya. Kantor PU provinsi di situ. Jadi, pasti kemarin yang ngelebar tuh kota. Itu dana APBD kota Pak. Saya pikir malah itu provinsi. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya Provinsi Jambi, PU Provinsi Jambi untuk kegiatan infrastruktur jalan, khususnya jalan di Kota Jambi, tidak ada. Itu yang melakukan pelebaran, saya sebut nih dari awal. Saya contoh tadi Simpang Pule sampai Tugu itu yang melakukan pelebaran jalan pakai APBD Kota Jambi, Pak. Dari ambil Tugu ke Seginjai itu APBD Kota Jambi, Pak. Bukan APBD provinsi. Berarti selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir inilah, 5 tahun lah ya. Iya. Jalan provinsi yang ada di kota ini tidak tersentuh. Itu tidak disentuh oleh PU provinsi Pak, hanya overlay. Overlay saya masih ingat beberapa titik. Terakhir di Tugu Kres itu aja Pak. Nah, yang melebarkan kota Pak. Sementara kondisi kemacetan, idealnya kan sudah dilakukan pelebaran oleh PU provinsi. Kenapa? APBD PU kan cukup besar Pak. Berkisar 800 mau sampai 1 triliun. Nah ini saya bilang, kasihan masyarakat Kota Jambi Pak. Seperti tadi Pak sampaikan, apakah mungkin ini disebabkan oleh gubernurnya bukan orang Kota Jambi Pak? Ya itu makanya saya bilang prinsip-prinsip keadilan dalam penganggaran itu seperti itu bisa dikritisi oleh anggota dewan ini. Pak, kalau idealnya bisa, apalagi kami ketua DPR kami dapil kota Pak. Nah, Pak Edi Purwanto kan dapil kota Pak. Tapi saya nggak tahu komunikasi beliau Pak. Bos saya Pak seperti apa. Kita doakan ini Bang Budi aku ke depan jadi ketua DPR provinsi. Oh gitu ya. Berarti tidak bisa dong. Jangan terlalu banyak di Kabupaten A misalnya. Harus di sini, nggak bisa begitu? Nggak bisa Pak, tergantung gubernurnya Pak. Yang punya uang gubernur Pak. Jadi berarti dewannya cuma tok ketok palu aja gitu. Jadi ideal enggak seperti itu. Jadi gini, saya sampaikan tadi, eksekutif legislatif. Makanya waktu Bapak tanyakan enak mana legislatif dan eksekutif. Enak eksekutif Pak, yang megang duit gubernur, wali kota, bupati Pak. Jadi kami DPR cuma ngitung Pak, minta bagi dikit-dikit Pak. Untuk aspirasi. Pokir tadi Pak. Berarti memang plotting itu memang sudah dari dia. Oh iya Pak. Ini untuk si Anu, ini kita tinggal ngesahkan. Nah, bisa enggak itu kita coret? Bisa ini dipindahkan ke sini. Bisa. Cuma asal jangan terjadi transaksional, Pak. Nah, itu kacau. Nah, kalau ada deal, jadi oknum-oknum bermain, yang penting dia dapat bagian kue, tinggal oke saja. Itu jadi kembali ke cerita kita dari awal tadi. Ini makin asik nih, Bang Budi. Seharusnya Dewan sebagai wakil rakyat ini benar-benar disiapkan. Iya. Kan gitu. Kalau bisa kesimpulan saya tarik tadi, artinya seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat di DPR memang sudah harus menyiapkan diri dari awal. Idealnya begitu ya. Harus paham juga Pak. Harus tugas paham. dan tanggung jawab. Dan mereka harus memahami Pak. Yang saya lihat, makanya kadang-kadang mohon maaf. Seperti tadi, begitu asal nyalon, ya kan? Setelah duduk karena dia punya, ya mohon maaf lah, privilege atau uang, saya punya modal, itulah jadi hari apalagi, ini dia nggak ngerti Pak. Contoh pada saat bulan 9 dilantik sebagai anggota DPRD provinsi. Kalau APBD belum dibahas, APBD 2025 nih contoh nih. Siapapun terpilih 2024 dilantik tanggal 8 bulan 9. Apabila APBD 2025 belum dibahas, mungkin tidak teman-teman yang baru tadi memahamin. Kan gitu. Kalau kami yang incumbent mungkin lah udah mengerti, sudah ada 5 tahun. Nah, setelah dilantik langsung dihadap dengan tugas dengan pembahasan anggaran. Nggak ngerti, saya yakin, ya kan? Bingung pasti ya. Kacau itu. Nah, asal OPD bilang kamu cuma tok. Akhirnya ngikut. Cuma ngamin nganing tukang ngamin. Iya.
Berarti memang harus disiapkan. Digodok dulu oleh partai, dilatih dulu gitu kan, jadi kader. Idealnya seperti itu ya. Minimal. Maka akan menghasilkan wakil rakyat yang mumpuni, berkualitas, memahami aturan, tugas dan tanggung jawab. Jangan jadi dewan tempat belajar dulu. Dan kita melihat juga kadang-kadang sampai dengan contoh nih, kalau sudah anggota dewan terpilih 14 Februari besok. Sudah ditetapkan oleh KPU, harapannya parpol sudah melakukan bintek partai. Iya. Tujuannya apa? Supaya para calon anggota dewan atau anggota dewan yang terpilih bisa memahami tugas dan tanggung jawab. Kalau mereka anggota dewan tersebut tidak paham, yang malu kan partainya sendiri, Pak. Benar. Nah, kamu anggota dewan kamu ini buat kan malu gitu. Jadi mudah-mudahan itu kalau saya bilang. Oke, Bang Budi, sebelum kita closing ini, apa yang ingin Bang Budi sampaikan ini menjelang 14 Februari ini ke masyarakat Kota Jambi khususnya? Baik selama ini yang sudah dilakukan, singkat saja, kemudian harapan ke depan. Harapan saya menjelang pemilu legislatif 2024, terutama kepada masyarakat. Kenali calon anggota dewan yang akan kita pilih. Jangan kalian pilih orang yang tidak turun ke masyarakat. Yang tidak pernah tahu sama sekali. Jangan kalian pilih karena orang itu ngasih uang. Jangan Iya. uang yang menjadi tolak ukur kalian memilih. Iya. Tak lepas dari peran serta para ketua RT yang ada di Kota Jambi. Iya. Karena mereka terpilih oleh masyarakat. Warga dan masyarakat mereka juga. Dan mereka juga mendapat amanah dari warga mereka. Iya. Saya yakin kok warga juga akan menaruh kepercayaan kepada para ketua RT. Pak RT kami ikutlah Bapak mana yang Bapak pilih. Tapi jangan pula, mohon maaf, para ketua RT ini memilih karena kandidat datang ngasih duit, beli suara, pesen suara, transaksional tadi Pak. Rusak demokrasi kita Pak. Jadi mohon maaf, itu pesan saya, harapan saya. Intinya kalau ada anggota dewan yang datang ke masyarakat, itulah menjadi skala prioritas, Pak. Walaupun tidak punya duit, Pak. Tidak kasih duit, tidak nyiram, ya kan? Itulah kiranya menjadi prioritas kita. Tujuannya apa? Manakala beliau terpilih, kita datangin ke gedung DPR, masih bisa enak. Say hello. Say hello. Kalau kita tidak kenal, tim mereka yang datang, dengan beli suara, Bapak ke sana, Bapak ke sana, mereka tidak kenal Bapak. Itu garis besar. Yang rugi masyarakat. Yang rugi masyarakat, Pak. Oke, Bang Budi. Bang Budianto, caleg DPR Provinsi pada pemilu 2024 ini nomor urut 4, Dapil Kota Jambi. Mudah-mudahan para konstituennya, masyarakat Kota Jambi yang sudah mengenal beliau bisa kembali memilih beliau. Karena saya tahu beliau luar biasa nih, vokal, berani, dan punya sikap yang baiklah terhadap masyarakat ya. Selalu berusaha untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat ya. Dan beliau juga seorang muslim yang taat. Perhatiannya ke masjid-masjid juga luar biasa ini. Oke, terakhir closing Bang Budi. Baik, harapannya saya hari ini di sisa jabatan saya yang akan berakhir tanggal 8 bulan 9 masih bisa berbuat semaksimal mungkin untuk kebutuhan masyarakat. Saya merasa puas dan merasa bangga manakala dan bahagia manakala semua aspirasi masyarakat Kota Jambi yang disampaikan kepada saya bisa terrealisasi, Pak. Nah, masih banyak perjuangan yang harus saya lakukan ke depan. Pada intinya, saya ini bukan untuk diri saya. Saya bisa membantu masyarakat karena saya dipilih oleh masyarakat. Itu garis besarnya. Kalau saya tidak menjadi anggota dewan, saya tidak bisa memberikan bantuan atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Makanya saya kembalikan kepada masyarakat pada saat 14 Februari nanti, Pak. Apakah saya masih diberi kepercayaan, amanah ataukah tidak? Saya berserahkan kepada masyarakat. Pada prinsipnya saya hari ini bekerja semaksimal mungkin. Saya bisa bekerja karena saya masih sebagai anggota dewan. Terima kasih. Oke, Bang Budi, terima kasih. Luar biasa ini.
Ini mungkin suatu ketika akan kita berbincang lagi dengan tema yang lain lagi. Boleh menjelang mau pemilu nanti, boleh sepanjang itu masih masuk masa kampanye ya. Oh ya, sebelum 10 Februari. Sebelum 10 Februari. Ya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan barangkali yang mungkin tanpa kami sadari ada sesuatu yang saking semangatnya. Ya saking semangatnya, semata-mata ini hanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. See you di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Makasih Bung Ti.